Oke, terima kasih banyak Rifki atas kesempatannya. Oke, ketemu lagi sama aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang metabolisme fat atau lipid. Oke, sebentar. Mm-mm. Bentar ya. Oh ya, jadi kalau bagi teman-teman, aku mau terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bergabung pada Sadikul Faal pada sore hari ini. Kalian boleh sambil ngapain aja gitu, tapi apa ya, apa kayak dengerin podcast juga gitu juga nggak apa-apa sih, kayak santai aja gitu. Oke, kita bahas tentang metabolisme lipid. Jadi lipid dalam tubuh itu ada banyak sebenarnya. Cuma yang paling banyak, yang mayor ditemukan di dalam tubuh itu ada tiga ini. Yang pertama adalah neutral fat atau kita sering bilangnya tuh trigliserida. Kenapa kok namanya trigliserida? Karena itu tiga, gliserida itu apa ya? Gliserol. Jadi terdapat bukan terdapat tiga gliserol ya, tapi terdapat gliserol dan tiga fatty acid atau asam lemak gitu. Jadi ini untuk em, proses pembentukan trigliserida. Jadi dia itu gliserol yang ini CH2OH, CHOH, CH2OH. Nah, itu bergabung dengan si fatty acid. Fatty acid itu kan asam lemak ya, asam karboksilat. Jadi COOH. Nah, nanti dia melepaskan si H2O, menghasilkan trigliserida gitu. Itu asal-usulnya dengan mengeluarkan 3 H2O. Gitu. Nah, terus yang nomor dua ada fosfolipid. Kita tahu kan, gambar ini cukup apa ya, nggak asing kan? Dia adalah penyusun dari membran sel gitu kan, fosfolipid. Kalau membran sel itu kan ada dua susunan, makanya dia namanya fosfolipid bilayer. Tuh, nanti kalau eh, ketemu namanya kilomikron. Nah, kilomikron itu cuma unilayer gitu. Terus yang di fosfolipid ini pentolannya itu terdiri dari gugus fosfat dan ini juga gliserol ternyata. Jadi susunannya itu adalah gliserol, dua asam lemak dan satu fosfat. Nah, fosfat ini dia em, apa ya? Sifatnya itu polar gitu. Jadi dia hidrofilik head. Dan tailsnya adalah asam lemak kan, di mana dia itu nonpolar gitu. Terus yang ketiga adalah kolesterol. Nah, kolesterol itu terdiri dari ini struktur yang utama, namanya steroid nukleus, dan ada side chain atau gugus samping. Gugus sampingnya itu hidrokarbon. Nah, nanti bakal ketemu kolesterol ester, bukan, kolesterol ester. Nah, kolesterol ester itu si gugus hidroksilnya ini di akan disubstitusi atau digantikan dengan gugus bisa asam lemak gitu. Pokoknya jadi ester gitu ya. Ingat lagi kalau ester itu COO gini. Ini ester ya. Oke, gitu. Terus, nah, di sini jadi transport dari trigliserida ini, ini langsung ke neutral fat ya, maupun lipid yang lain itu melalui intestinal tract by limfa gitu. Jadi dia lewat pembuluh limfa, beda dengan glukosa dan asam amino. Oh ya, monosakarida dan asam amino. Mereka lewat em, pembuluh darah langsung kan, gitu, lewat kapiler. Nah, em, jadi ketika dia dicerna, trigliserida itu diubah menjadi monogliserida dan fatty acid. Monogliserida berarti ada satu asam lemak dan
gliserol. Nah, terus si monogliserida dan asam lemaknya ini kan masuk tuh lewat epithelial cell. Terus masuk ke ini, masuk ke limfa gitu. Nah, dari limfa ini dia diubah menjadi trigliserida lagi. Bentar. Gitu nggak sih? Monogliserida are synthesized into new molecule of triglycerida that enter. Iya, benar. Jadi dia trigliserida ini baru masuk ke limfa. Jadi kayak dia awalnya trigliserida, terus dipecah biar bisa masuk ke epitel. Terus biar bisa keluar juga dari epitel menuju ke limfa, pembuluh limfa. Nah, baru dari limfa itu gabung lagi menjadi em, trigliserida lagi gitu. Jadi kayak kenapa sih harus ribet itu ya? Karena emang apa ya? eh, Epitel itu kan dia terbatas ya ininya. Sel apa kok sel? Molekul yang bisa lewat itu kan kecil-kecil gitu ya, ada ukurannya. Nah, maka si asam lemak ini dan apa? Sorry, si trigliserida ini gak bisa langsung masuk melewati intestinal cell gitu. Nah, habis itu si trigliserida ini akan apa ya berdispersi, jadi kayak gabung-gabung gitu menjadi droplet atau tetesan. Nah, yang disebut kilomikron. Jadi itu gabungan dari si lipid ini, yang nggak cuma trigliserida doang, ada fosfolipid, ada kolesterol gitu. Nah, selanjutnya si kilomikron ini juga akan bergabung dengan si apolipoprotein. Terutama yang paling besar itu yang B ya. Oke. Terus di mana protein ini kan sifatnya hidrofilik kan. Jadi dia bisa mengelilingi. Jadi kayak nanti tak kasih tahu. Ya ini kilomikron kan. Jadi langsung aja deh. Kilomikron ini di sini ada protein. Nah, ini protein itu kayak menjaga supaya dia itu apa ya bisa larut dalam air gitu loh. Dan juga ini ada alasannya. Increase suspension stability. Jadi supaya si kilomikronnya itu tetap stabil. Yang pertama. Sama yang kedua itu mencegah adherence to the lymphatic vessel walls. Jadi supaya tidak nempel di dinding limfatiknya. Jadi itu tujuannya kenapa kok harus ditambahin si apolipoprotein ini gitu. Nah, selanjutnya em, kolesterol sama fosfolipid ini kebanyakan oh enggak penting. Sebentar, sebentar. Oke, lanjut. Nah, terus kilomikron ini ternyata kebanyakan itu adalah trigliserida. Terus 9%-nya fosfolipid, 3%-nya kolesterol, dan 1%-nya itu protein gitu. Jadi kayak protein tuh dikit banget gitu loh. Nggak sebanding sama trigliserida itunya, apa, lipidnya sendiri gitu. Nah, selanjutnya si kilomikronnya ini akan ditransport ke ini, ductus thoracicus. Nah, lanjut ke ini, sin, eh, kelihatan nggak ya? Pokoknya ini lanjut ke ini jugular dan subclavian veins gitu. Jadi dia akan ke atas dari intestinal, dia akan masuk ke limfa, terus ke ductus thoracicus, habis itu masuk ke jugular vein, jugular dan subclavian vein gitu. Masuknya di situ. Nah, selanjutnya ini adalah kilomikron yang aku singgung tadi. Dia itu tersusun dari ini. Yang paling luar adalah fosfolipid. Terus ada kolesterol juga, yaitu biar stabil aja kayak protein menstabilkan doang. Kalau tersusun dari kalau yang setauku ya, fosfolipid doang itu nggak efektif karena dia bakal bentuknya rigid banget gitu. Nah, makanya dia perlu kolesterol dan protein ini gitu. Nah, habis itu di dalamnya itu ada trigliseridanya. Makanya dia komposisinya itu paling besar.
gitu. Oke, jadi di sini ada nah, nanti kan kilomikron masuk ke pembuluh darah kan pada akhirnya. Dia akan dihidrolisis oleh si lipoprotein lipase. Jadi apa ya kayak disetorin ke pengepul gitu. Ini kan tadi dibawa terus disetorin ke ya yang nyimpen lah pengepulnya itu. Nah, disimpan di mana? Di jaringan adipos gitu. Sebenarnya ada lagi di liver juga. Nanti kita bahas apa sih fungsinya, kenapa kok ini diangkut ke liver gitu. Terus ya, jadi oleh si enzim ini lipoprotein lipase gitu. Nah, terus free fatty acid itu ditransport ke darah dengan bantuan albumin. Jadi eh, fatty acid itu kan sifatnya nonpolar kan, lebih nonpolar gitu lah. Nah, dia nggak bisa tuh kayak terbang-terbang sendiri di dalam pembuluh darah karena pembuluh darah itu ya berapa? 50%. Lebih ya? 50 bentar, 45% ya. Itu 45%-nya itu plasma kan. Jadi air di situ. Bentar, 55 ya? Sorry, sorry. 55. Ya, tarantula. Nah, 55%-nya tuh air. Jadi gak bisa dong dia tuh kayak si fatty acidnya doang itu nggak apa sendirian terbang-terbang gitu di dalam pembuluh darah. Makanya dia butuh si albumin. Albumin itu kan sifatnya apa ya? Protein. Protein polar gitu. Nah, terus juga albumin itu paling banyak di dalam plasma gitu. Oke. Nah, di sini ada metabolisme dari kilomikron. Jadi kalau fat, lipid, dia masuk ke intestin. Nah, kalau kolesterol dia ini bisa lewat bile acid ini buat dilarutin. Terus habis itu kalau yang lain masuknya ke kilomikron. Nah, membentuk kilomikron. Terus kalau dia kena oleh enzim LPL, lipoprotein lipase, dia akan didepositkan di dalam adipos, di jaringan lemak gitu. Nah, sisanya dia akan membentuk kilomikron remnants. Jadi kayak apa ya? Kilomikron yang udah nggak ada TG-nya. Jadi ya sisa-sisa doang gitu loh. Sisa kolesterol sama fosfolipid. Nah, maka dia akan diteruskan ke bentar ya guys. Oke, lanjut. Jadi kilomikron remnants-nya tadi itu akan dimediasi oleh ApoE terus ke liver, dibawa ke liver gitu. Ternyata fatty acidnya itu juga nggak hanya di adiposis, tapi juga di jaringan periferal gitu. Terus dari sini fatty acidnya, misal kalau dibutuhin, dia akan di apa ya namanya? Oh ya, aku lupa. Jadi free fatty acidnya ini akan dibentuk lagi di dalam adipose tissue membentuk TG lagi. Nah, kalau sewaktu-waktu dia dibutuhkan untuk kebutuhan energi, dia akan dipecah lagi jadi free fatty acid. Terus balik lagi ke liver gitu. Pokoknya ini tuh apa siklusnya itu gak berhenti-berhenti gitu. Terus ke FLDL, terus IDL, LDL gitu. Oke. Terus nanti kita bahas ya yang VLDL, LDL, LDL kita bahas sedikit nanti. Nah ini. Terus tadi itu kilomikron kan. Kilomikron itu ternyata atau namanya lipoprotein. Ternyata ada banyak tipenya. Contohnya adalah VLDL, IDL, LDL, HDL. Apa sih yang membedakan gitu? Nah, jadi mungkin kita taunya yang LDL sama HDL doang ya.
yang udah familiar. Kalau LDL tuh jahat, kalau HDL tuh baik gitu kan. Mereka saling antagonis gitu. Tapi coba kita bahas dari segi strukturnya. Oke, lipoprotein tuh fungsinya adalah untuk transportasi. Transportasi apa? Ya lipid gitu. Lipidnya apa? Ya TG, ya kolesterol, ya fosfolipid gitu di dalam darah. Jadi dia kayak kendaraan gitulah ya, yang ngangkut-ngangkutin. Nah, ibarat kayak truk mobil ya, gitulah. Terus pertama kita bahas VLDL. Jadi very low density lipoprotein. Dia terdiri dari em, konsentrasi TG yang konsentrasinya tinggi dan kolesterol dan fosfolipase yang konsentrasinya tuh tengah-tengah, VLDL. Intinya TG-nya tinggi gitu ya. Terus lanjut ke IDL. Tadi kan dari VLDL ke IDL kan. Yang VLDL ini em, TG-nya tinggi, terus fosfolipid sama kolesterolnya tengah-tengah. Terus yang ideal itu VLDL, terus em, TG-nya itu udah pada didistribusikan. Makanya dia konsentrasi dari kolesterol dan fosfolipidnya increase karena TG-nya decrease gitu. Terus lanjut ke LDL. Oke, ini kan lanjut lagi ke LDL kan. Konsentrasi dari ini kolesterolnya itu tambah tinggi gitu. Terus ini almost all triglyceridanya tuh remove. Jadi TG-nya udah nggak ada, tinggal kolesterol sama fosfolipid. Jadi kolesterol sama fosfolipidnya jadi high concentration, makanya dia LDL gitu. Jadi ini kayak dari bentar, bedanya apa ya? Ya gitu. Jadi urutannya VLDL, IDL, LDL. Jujur aku kayak gak paham. Ini kenapa kok namanya very low, intermediate, sama low. Low ini karena apanya aku jujur gak tahu. Apa karena ini ya proteinnya ya? Tapi yang di sini dibahas tuh berdasarkan TG, kolesterol, sama fosfolipid. Gitu. Terus yang paling kita unggulkan nih, HDL, high density lipoprotein, di mana dia itu proteinnya tuh paling besar, sekitar 50%. Terus konsentrasi dari kolesterol dan fosfolipidnya tuh kecil. Ya, ya benar. Kecil banget gitu. Makanya dia bagus. Nah, nanti kita bahas di aterosklerosis. Coba kita kupas terjadinya aterosklerosis. Nah, ini tadi. Jadi, selain di adipos, em, deposit atau apa itu namanya? Apa namanya? Ini loh, lipid itu disimpan di dalam liver gitu. Liver. Nah, fungsinya apa sih? Kok liver ini menyimpan lipid? Yang pertama, jadi dia itu bisa memecah si fatty acid menjadi komponen yang kecil-kecil supaya dipakai untuk energi. Nah, nanti kita bahas komponen apa sih yang bisa digunakan untuk menghasilkan energi dari si fatty acid ini. Terus nomor dua, untuk sintesis trigliserida. Coba ya kita lihat lagi. Di sini free fatty acidnya ini ditaruh lagi ke sini. Nah, gunanya adalah untuk sintesis TG gitu. Jadi nggak cuma adipos, tapi liver juga bisa sintesis TG gitu. Nah, juga TG ini bisa disintesis dari bahan yang lain, karbohidrat dan protein. Nah, caranya gimana? Ya, nanti. Jadi, kan kita tahu kalau misalkan orang kebanyakan makan nasi ya, itu bisa gemuk. Kok bisa? Ya, karbohidratnya ini diubah menjadi si TG, makanya dia cadangan lemaknya tuh banyak gitu. Terus yang nomor tiga, sintesis lipid yang lain dari fatty acid. Jadi
Kolesterol sama fosfolipid itu bisa disintesis dari fatty acid. Kita tadi tahu kan ya, kalau fosfolipid itu terdiri dari dua asam lemak dan gliserol dan satu fosfat. Gitu kan. Nah, makanya si fatty acid ini bahan baku dari fosfolipid. Nah, kalau kolesterol ini sebenarnya ada di biokimia, cuma aku nggak bahas di sini karena kolesterol itu agak ribet untuk sintesisnya. Jadi dia dari bahan yang kecil-kecil jadi kolesterol gitu. Nah, tapi kan kayak apa ya? Ya, kolesterol tuh sebenarnya ada dua, dua macam. Ada yang endogen yang diproduksi sendiri ya dari fatty acid ini, sama eksogen yang kita dapatkan dari makanan. Tuh. Oke, lanjut. Liver may also store large amount of lipids in people who are obese or have lipodystrophy. Jadi, em, karena udah obes, adiposnya udah gak cukup, aduh aku wes gak muat lagi, wes overload si lipidnya ini bakal disimpan ke liver. Jadi liver itu bukan untuk menyimpan ya, tapi dia lebih ke apa ya, dibawa ke liver untuk didegradasi, untuk di apa gitu loh, untuk dirubah menjadi bentuk yang lain. Nah, dia fungsi bukan untuk menyimpan gitu. Tapi kalau pada orang obes ini bisa. Jadi namanya nanti kalau di PA ya, itu namanya fatty liver. Tuh. Biasanya nggak ada gejala. Tahu-tahu udah berlemak gitu. Tuh. Terus sama ini lipodystrofi. Jadi em, lipodystrofi itu kalau nggak salah aku ingat ini orang yang gennya itu nggak bisa mensintesis lipoprotein lipase. Nah, itu kan yang digunakan iya yo. Aduh, nanti aku lihat lagi deh. Pokoknya intinya dia itu nggak bisa nyimpan di adiposnya. Alhasil dia nyimpennya itu di liver gitu. Iya, nggak nggak apa ya? Dia defisiensi enzim LPL karena gen lah pokoknya. Makanya dia nggak bisa menyimpan si TG ini, si fatty acid ini ke ke sel adipos gitu. Padahal kan syarat utama supaya si fatty acid atau TG ini disimpan itu adalah lewat LPL kan. Oke, selanjutnya. Jadi, ini adalah metabolisme trigliserida yang sebenarnya. Oh, jadi, trigliserida bisa digunakan sebagai energi dan energinya itu gak main-main. Dia itu gede banget. Sampai berapa ya? 140 ATP gitu untuk sekali mecah si apa fatty acidnya ini. Nah, tapi em, apa ya, dengan keuntungan yang sebesar itu pasti akan ada dampak yang besar juga gitu loh. Nah, oke, kita langsung bahas aja. Jadi ingat lagi ya, ini tak ulang-ulang terus supaya kalian bisa ingat. Trigliserida itu terdiri dari tiga asam lemak dan satu gliserol. Oke, nah gliserolnya itu akan masuk secara apa ya ini? Immediately change by intracellular enzyme into glycerol 3 fosfat. Jadi dia masuk ke jaringan untuk membentuk ini gliserol 3 fosfat. Nah, gliserol 3 fosfat ini akan masuk ke em, jalur glikolisis gitu. Maka dia langsung bisa digunakan sebagai energi gitu. Nah, kalau fatty acid ini agak panjang, tapi walaupun dia agak panjang, hasilnya tuh nggak main-main. Oke. Nah, fatty acid dia harus diproses di dalam mitokondria. Beda sama yang gliserol tadi, kan glikolisis ya. Kalau glikolisis berarti bisa di sitosol. Nah, kalau fatty acidnya harus di mitokondria. Nah, caranya masuk ke mitokondria itu juga unik. Kita harus pakai ini, karnitin sebagai karier atau pembawa gitu. Jadi kan fatty acid itu nggak apa ya, dia kan nonpolar. Nah, masuk ke mitokondria itu gak susah. Jadi dan dia ukurannya besar kan, makanya dia butuh si karnitin ini buat apa ya, ngelobi, buat aku mau masuk dong tiket masuknya lah karnitin ini.
Itu. Nah, selanjutnya eh, degradasi dari asam lemak ini namanya beta oksidasi. Nah, nanti fatty acidnya itu akan jadi asetil CoA. Tahu kan? Ingat nggak asetil CoA itu ada di mana? Ada yang ingat? Di reaksi yang mana? Dari metabolisme yang kemarin kita bahas. Mungkin aku sambil nunggu jawaban, aku lanjutin ke ini ya, prosesnya. Nah, jadi fatty acid ini ditambah dengan CoA. Ada jawaban nih. DO. Oke, benar. Dekarboksilasi oksidatif. Benar. Jadi dia yang dihasilkan oleh dekarboksilasi oksidatif dari asam pirufat kan. Nah, terus asetil-CoA itu masuk ke siklus Krebs gitu kan. Nah, asetil-CoA itu kan terdiri dari dua C. Sedangkan kalau asam lemak itu banyak. Asam lemak itu bisa 16, bisa 12 ya. Pokoknya 18 juga apa juga ada. Nah, maka dari itu kayak sekali masuk ke siklus Krebs itu udah banyak kan energinya, walaupun dia energinya nggak langsung. Nah, terus apalagi kalau misalkan 18 karbon dibagi dua kan 9 kali siklus, jadi kayak 9 dikali 9 siklus, siklus Krebs, jadi kayak banyak banget kan ya ini hasil ATP-nya gitu. Terus, nah, fatty acid, ini siapa tadi yang jawab? Adam Raffi, wih, keren, masih ingat. Nah, selanjutnya si fatty acid bergabung dengan CoA menjadi fatty acid CoA. Nah, di sini dia perlu ATP dulu. Jadi seperti glikolisis kemarin butuh modal. Walaupun hasilnya tuh besar, dia butuh modal tetepan gitu kan. Terus setelah jadi fatty acid CoA, dia akan diubah menjadi ini, aku nggak tahu namanya. Pakai asil dehidrogenase. Ya gitulah pokoknya ini jadi kok rangkap. Ya, jadi rangkap. Ini. Nah, terus habis dari rangkap, dia diubah menjadi rangkapnya jadi OH. Ini kayak kalian nggak perlu ini deh. Dengerin aja lah pokoknya. Setelah itu, ini diapain ini? Aku nggak tahu juga. Oh, ini agak mundur-mundur gitu kan. Dari sini, dia jadi ini. Jadi, em, apa itu namanya? Keton. Ya, gitu. Ini kan, CHO. Yang ini jadi CO. Ya, itu jadi keton. Terus, dari sini, dia dipecah. Tueng, gitu kan. Jadinya fatty acyl CoA dan asetil CoA. Nah, asetil CoA inilah yang akan digunakan untuk eh, reaksi siklus Krebs. Nah, baru deh si asetil CoA ini akan masuk ke siklus Krebs sampai selesai, dapat ATP sama NADH, ya udah gitu sampai beberapa kali proses si asetil CoA-nya itu. Hmm, gitu. Nah, tapi kan aku tadi bilang sekitar 100 lebih ATP gitu kan. Itu ada perhitungannya dan itu seru sebenarnya. Tapi eh apa ya? Nggak aku jelasin di sini. Nanti kalian lihat sendiri di kuliah aja. Seru kok. Terus habis itu ini yang seperti aku bilang tadi, dengan keuntungan yang segede itu pasti ada impact-nya, ada dampaknya. Dampak buruknya apa? Jadi tadi kan ya asetil CoA itu ternyata kalau dia menumpuk di apa ya di sel di sel itu akan membentuk ini acetoacetic acid. Nah, di mana acetoacetic acid itu bisa diubah menjadi beta hidroksibutyric acid dan aseton. Ini kan asam, ini asam gitu. Nah, ketiga zat ini itu khas banget di ini diabetik ketoasidosis. Nah, jadi kalau normalnya itu ada normalnya tiga berapa gitu di dalam tubuh ya. Tapi kalau misalkan dia itu sampai
jumlahnya itu 20 kali lipat di dalam, melebihi 20 kali lipat di dalam tubuh, itu bisa menyebabkan asidosis gitu. Em, Mungkin ada yang ikut ini ya, apa yang aku kasih materi kemarin yang di strepto itu, asidosis. Ya ada nggak ya? Ya lupa aku. Oke, nah itu dia khas banget di diabetik ketoasidosis itu karena gini loh, asal usulnya kenapa kok dia jadi sampai ketoasidosis itu karena diabetes itu ada resistensi insulin. Insulin menyebabkan glukosa itu masuk ke dalam sel. Nah, kalau glukosa itu nggak bisa masuk ke dalam sel, sel kelaparan. Nah, sel yang lapar ini bisa memicu eh, pemecahan si lipidnya tadi, si TG. Nah, maka dari itu metabolisme fat itu bakal lebih apa besar, maka dia akan banyak membentuk asetil-CoA. Nah, asetil-CoA yang banyak ini eh, yang tidak diimbangi dengan oksaloasetat yang ada di siklus Krebs. Ya kan tadi butuh oksaloasetat kan ya di siklus Krebs. Nah, kalau apa ya nggak diimbangi dengan itu, maka dia akan membentuk ini asetoacetic acid. Nah, asetoacetic acid itu juga bisa berubah menjadi beta hidroksibutyric acid dan aseton. Ketiga senyawa ini tuh namanya keton badis. Nih, three compound are called keton badis yang bisa menyebabkan ketosis. Nah, karena ada asidnya, maka namanya ketoasidosis. Tuh. Itu kenapa kok bisa menyebabkan diabetes. Terus juga starvation. Starvation kan kelaparan. Em, Kalau diabetes itu kan beda ya. Diabetes itu kondisinya glukosa nggak bisa masuk. Sebenarnya banyak hiperglikemi, tapi dia selnya itu starvation gitu. Kalau starvation itu lebih ke ya hipoglikemi gitu. Tapi dia sama-sama bisa menyebabkan ketoasidosis. Oke? Nah, nih, kalau dia meningkat lebih dari 20 kali dari normal. Terus khasnya adalah kalau dapat pasien yang diabetes ketoasidosis itu adalah bau nafasnya itu aseton karena gini, aseton itu volatil. Artinya dia bisa menguap, mudah menguap. Nah, jadi dia bisa di dikeluarkan melalui ini ekspirasi. Ekspirasi ya, ekspirasi bernafas. Makanya itu bisa digunakan sebagai diagnosis ketosis gitu. Oh iya, ini yang aku dapat dari kuliah. Jadi kalau syarat namanya itu diabetes ketoasidosis, itu adalah harus ada bau aseton. Berarti itu keton. Asidnya, asidosis itu dari pH darah. Jadi nanti pH ngambil darah dari arteri buat dilihat pH-nya itu berapa. Kalau pH-nya itu kurang dari 7,35, maka dia asam gitu. Makanya dia namanya diabetes ketoasidosis. Terus ada juga hiperglikemi. Jadi syaratnya ada tiga. Hiperglikemi, terus adanya keton, pakai yang ini apa nafas, sama yang pH darah itu kurang dari 7,35. Normalnya kan 7,35 sampai 7,45 kan range-nya. Tuh. Oke, gitu ya. Selanjutnya adalah tadi pemecahan pemecahan TG. Sekarang adalah sintesis TG. Nah, ini sintesis TG-nya bukan dari fatty acid sama ini ya, sama gliserol, tapi dia dari glukosa dan protein. Nah, di sini nggak dikasih tahu sih protein. Soalnya nggak banyak dibahas juga. Soalnya mainly itu dari karbohidrat. Nah, oke. Dari glukosa itu bisa lewat dua jalur. Kamu mau milih yang mana gitu? Glycolytic pathway atau pentose phosphate pathway. Nah, ini simpelnya ya. Kalau misalkan ribetnya, silahkan belajar di biokimia. Gitu. Oke, kalau di Faal, glukosa, kalau lewat jalur glikolisis itu menggunakan ini, alfa gliserofosfat. Jadi, gliserolnya, oh, nanti glukosa itu kan ada tahap glikolisis, terus
dia tiba-tiba jadi gliserol gitu kan. Nah, itu ada yang gliserofosfat, dia bisa membentuk TG. Jadi ada nggak ya ininya? Itulah pokoknya. Sama acetyl CoA gitu nanti bisa lah. Terus juga bisa membentuk fatty acid, si acetyl CoA ini. Kan fatty acid itu bisa dipecah jadi acetyl CoA. Nah, kebalikannya, acetyl CoA itu bisa dipecah menjadi bisa dibentuk menjadi fatty acid. Terus juga kalau pentose fosfat pathway itu pakai NADPH. Nah, untuk ini apa ya? Untuk metabolisme lemak, lipid itu pakainya NADPH. Why? Karena dia ada fosfatnya di sini. Nah, fosfatnya di sini itu apa ya? Dia menyebabkan sedikit lebih nonpolar. Jadi kayak lebih disukai pada metabolisme lipid gitu. Nggak tahu ya kenapa. Padahal kan fosfat itu non polar ya. Tapi aku nggak tahu kenapa kok dia fosfat itu kan polar ya. Ya, entahlah gitu. Nah, selanjutnya ini untuk itu yang lebih rincinya. Jadi kayak asetil CoA terus jadi malonyl CoA. Nah, nanti dia asetil CoA plus malonyl CoA nanti jadi stearic acid gitu. Pokoknya em, apa ya? Ya, malonyl CoA tambah asetil CoA. Ya, dia kayak kebalikannya dari pemecahan TG tadi, pemecahan fatty acid tadi. Kok sini? Nah, lanjut ke ini regulasi hormonal. Jadi untuk penggunaan lipid, fat itu setidaknya minimal ada 7 hormon yang disekresikan oleh kelenjar endokrin, di mana dia memengaruhi si fat utilization ini. Jadi yang pertama ada insulin. Nah, insulin tadi, kekurangan insulin, lack of insulin, dia akan menyebabkan eh apa ini, ininya kurang, apa sih, depositnya kurang, sintesis lipidnya kurang, gitu. Kenapa? Gini, insulin itu dia menyebabkan increase sintesis lemak. Karena insulin masukin glukosa, glukosa bisa diubah menjadi lemak gitu kan konsepnya gitu. Terus kalau epinefrin, norepinefrin, ACTH, glukokortikoid, GH, tiroid hormon itu kebalikannya dari insulin. Jadi dia apa ya, mengaktifkan pemecahan TG gitu. Terus kalau epinefrin, norepinefrin, ACTH, glukokortikoid sama GH, dia itu directly activated hormone synthesis triglyceride lipase. Ya, TG lipase. Jadi em, ini hormon ya, sensitif trigliserat lipase itu hormon. Jadi dia gunanya adalah pemecahan trigliserida. Lipase kan ya yang mecah lemak gitu kan ya. Tadi ini yang mecah TG gitu. Nah, jadi dia langsung activate ini. Ini juga activate ini. ACTH, glukokortikoid juga activate ini. Ini kan dipicu oleh stres kan. Tuh. Kalau ini biasanya dipicu oleh ini simpatik. Jadi dia olahraga, dia mengeluarkan epinefrin, norepinefrin. Makanya dia bisa membakar lemak gitu lah ya, istilah awamnya. Maka dari itu kalau mau diet ya olahraga gitu karena si dua ini langsung directly untuk activate si hormon ini gitu. Kalau stres juga, stres kan orang stres biasanya, maksudnya ini apa ya? Stres apa ya? Ya banyak pikiran lah. Itu bisa mengaktifkan hormon ini juga gitu. Makanya dia biasanya kurus gitu kan kalau orang yang lagi stres. Terus kalau GH itu juga direct untuk activate hormon ini tapi dia mild atau ringan gitu. Nggak yang
sepower keempat hormon ini. Terus kalau tiroid dia lebih indirect, jadi dia nggak mengaktifasi hormon ini, tapi dia lebih meningkatkan metabolisme dari sel gitu kan. Makanya dia eh, karena metabolismenya tinggi, glukosanya banyak kepake, maka pakailah cadangan energi yang lain atau si lipid gitu. Oke, ini sebenarnya belum selesai. Bentar ya, aku mau bahas ini karena aku nggak sempet, sorry ya, nggak sempet bikin PPT yang ini. Nah, tadi kan kita bahas tentang TG ya. Sekarang kita mau bahas tentang fosfolipid. Ini udah ya, udah ke-share kan? Oke. Fosfolipid nggak banyak kok ini. Oke. Jadi aku langsung bahas tentang eh, gunanya apa sih fosfolipid itu? Yang pertama adalah pembentukan lipoprotein yang di awal tadi buat transport kolesterol dan TG ya lipid yang lain gitu. Yang kedua adalah tromboplastin untuk clotting proses. Terus yang ketiga adalah ini kalau di atas namanya adalah sfingomyelin. Myelin. Ingat nggak? Yang ada di saraf. Nah, sfingomyelin ini penyusun dari myelin sheath gitu di sistem saraf. Terus em, ini dia ternyata juga sebagai donor fosfat radikal gitu karena ada fosfatnya kan. Nah, dia bisa mendonorkan fosfat yang dia punya. Selanjutnya, yang paling penting, yang paling utama dia adalah penyusun struktur membran sel gitu. Terus kalau kolesterol, nah kolesterol ini kan sering dibahas di GI ya. Dia itu bisa diabsorpsi secara slow di GI tract melalui intestinal limfa gitu. Terus dia juga sangat larut di dalam lemak tapi tidak sedikit larut di dalam air. Ini yang tadi. Oh iya, terus di dalam tubuh itu ternyata paling banyak itu 70% adalah kolesterol ester. Tuh, di dalam plasma. Jadi dia OH-nya bergabung dengan asam lemak yang lain. Nah, em, tadi aku udah bahas kalau penyusun utamanya itu adalah sterol nukleus. Nah, terus yang lainnya side chain-nya tuh macam-macam. Nah, biasanya dia akan membentuk ini folic acid dan steroid hormon gitu. Jadi kan hormon-hormon steroid itu terbentuk disusun oleh si kolesterol ini gitu. Contohnya di adrenal cortex, ovarium, testis itu kan steroid hormon semua kan. Nah, next, hmm, ini untuk yang menyebabkan apa peningkatan konsentrasi kolesterol bisa dibaca sendiri. Habis itu yang penting ini aterosklerosis ini terakhir ya. Tenang, tenang. Oke. Nah, aterosklerosis ini adalah penyakit di mana hmm, apa ini? Large and intermediate size arteries in which ventilation called atheromatous plaques develop on the inside surface. Intinya adalah ada sumbatan, ada lesi di dalam pembuluh darah itu namanya adalah atheromatous plaque, plaque atheroma. Nah, itu di mana? Di membran, di dinding arteri. Jadi aterosklerosis ya arteri, terus ada sklerosis, ada nanti kita bahas sklerosis di sini juga. Ada apa ya namanya pembentukan jaringan ikat, terus ada campuran lipidnya juga gitu. Pokoknya ada pembentukan, ada inflamasi, terus membentuk jaringan ikat gitulah. Makanya dia apa namanya membentuk aterosklerosis ini. Nah, bedanya sama arteriosklerosis. Nah, dia itu apa ya umum gitu loh, general term. Jadi kayak em, umumnya dari ini. Kalau ada blood vessel yang dia
menebal dan kaku itu namanya arteriosklerosis. Entah apapun itu penyebabnya, gitu. Itu namanya arterio. Sedangkan kalau atero itu khas banget karena ada lipid, terus ada inflamasi gitu, ada jaringan ikat. Nah, terus yang menyebabkan di awal ya, very early itu adalah kerusakan di endotel. Jadi karena ada kerusakan di endotelium, nah itu menyebabkan munculnya monosit. Ini aja. Nah ini. Jadi ini ada damage kan ya, damage endotelium, kerusakan. Nah itu akan memanggil si monosit ini ke endotel. Nah menyebabkan dia itu adesi migrasi ke intima. Nah di sini intima kan, menyebabkan ya ini arterial intima. Di sini area intimal menyebabkan dia itu berubah menjadi makrofag. Terus makrofag ini makan memakan lipid droplet gitu. Nah, lipid dropletnya ini akan apa ya? Sorry. Makrofagnya ini akan membentuk foam cell. Jadi foam cell itu kayak bentukan makrofag yang di dalamnya ada lemak-lemak lipid-lipid gitu. Nah, ternyata si makrofag ini akan memicu growth inflammatory factor. Jadi dia kalau ada inflammatory, bentar. Nah, kalau ada inflammatory, mana ya? Ini dia akan memicu proliferasi dari smooth muscle. Jadi kan di area intimnya itu harusnya nggak ada smooth muscle kan? Nah, dia kan adanya di mana? Di tengah-tengah. Apa itu namanya? Ayo, histologi. Di area, ya itulah pokoknya di tengah-tengah yang bagian ini kan. em, smooth muscle-nya itu tadi. Nah, terus juga memicu si fibrosnya tadi untuk masuk ke dalam arteri, dinding arterinya. Nah, makanya eh, dia akan besar, menjadi plak. Terus juga karena besarnya tuh ke dalam gitu, ke dalam makanya dia mengurangi diameter dari em, arterinya tadi. Alhasil dia akan meredus, mengurangi blood flow-nya tadi gitu. Nah, ada juga yang nggak ada oklusi atau penyempitan itu bisa juga menyebabkan sklerosis atau fibrosis. Nah, menyebabkan, ingat ya, awalnya kan em, pembuluh darah itu elastis. Kalau diganti sama fibros atau jaringan ikat, dia akan jadi kaku. Belum lagi kalau ditambah dengan garam kalsium yang bisa mengendap di situ bersama kolesterol dan lipid yang lain menjadi plak, menjadi kaku tambah kaku. Jadi ini bentuknya bony heart calcification. Nah gitu. Makanya dia jadi rigid tubes. Ini dikenal dengan hardening of the arteries. Nah, maka dari itu si aterosklerosis ini akan apa ya? Mengurangi si distensibilitas dan menyebabkan area itu menjadi degeneratif. Jadi gampang pecah. Ya pokoknya jadi eh gampang perdarahan atau ini penyumbatan atau ya stroke gitulah kalau misalkan dia pecahnya di eh nyumbatnya di otak. Nah, belum juga kalau clots-nya itu bisa copot. Nah, kan kayak macam-macam kan. Kalau nanti kalau kalian belajar di kardio itu akan oh ya ya makasih Zaskia. Tunika media. Nah, akan copot dan walaupun ya itu kayak aterosklerosisnya itu di di arteri yang besar, tapi dia kalau misalkan close-nya gampang copot, terus dia bisa menyumbat ke arteri yang kecil-kecil gitu. Jadi embolus, trombus dan embolus gitu. Nah, itu bahaya banget gitu.
Ini ada em, apa? Nggak jadi. Oke, terus di sini yang menyebabkan aterosklerosis itu yang dibahas itu ada dua, mungkin ada banyak ya. Dia kan em, apa namanya multi multiple faktor gitu kan. Nah, tapi yang paling sering dikaitkan tuh adalah ini meningkatnya LDL. Jadi ya bisa karena diet, obes, terus juga kurang beraktivitas. Tuh. Terus lanjut ke ini. Ada juga karena familiar familiar hiperkolesterolemia. Jadi mm, dia itu karena adanya kekurangan gen yang membentuk reseptor LDL, di mana reseptor LDL itu kan digunakan untuk transportasi si ini kan, lemaknya itu kan, si TG-nya tadi. Makanya dia nggak bisa mengabsorpsi IDL maupun LDL gitu. Makanya dia karena dia produksinya itu tetap normal, tapi absorpsinya itu nggak normal gitu loh, kurang. Makanya dia banyak di dalam pembuluh darah. Tuh. Oke, ini karena mutasi PCSK9. Oke, nah ini juga. Nah, jadi yang HDL tadi, kenapa kok dia bisa preventing arteriosklerosis? Itu dia dipercaya. Jadi ini kayaknya belum sepenuhnya valid. Aku nggak tahu sih. Itu mungkin ada yang tahu lebih tahu ya. Mungkin Zaskia tahu. Nah, di sini tuh di buku ini dijelasin kalau HDL itu belum apa ya, masih dipercaya untuk mengabsorpsi kolesterol kristal yang terdeposit di dalam eh, pembuluh darah di dinding arterinya. Nah, juga dia kalau di eksperimen hewan, HDL itu protect against atherosclerosis dengan inhibisi oxidative stress dan prevention mencegah inflamasi di dalam blood vessel gitu. Cuma kayak masih apa ya? Ini, yet clinical studies with drugs that increase HDL level have failed to demonstrate decreased risk for cardiovascular disease. Jadi kayak walaupun udah dikasih dengan obat peningkat HDL, dia belum menurunkan resiko kardiovaskular gitu. Jadi masih em, diteliti lebih lanjut. Gitu. Ini untuk mayoris faktor dari aterosklerosis. Ada obes, physical inactivity, diabetes mellitus, hipertensi, hiperlipidemia, dan perokok gitu. Udah sih, itu aja yang bisa aku bahas pada sore hari ini. Mungkin ada pertanyaan? Oke, oke, nanti belajar lagi ya, sama-sama belajar. Oke, mungkin aku kembalikan ke Rifki.